Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman semuanya, halo, perkenalkan nama saya Reza Baijal Hakim dari Universitas Al-Ihya Kuningan, Prodi Perbankan Syariah ya. Jadi teman-teman semuanya, di sini saya akan memaparkan materi yaitu pembiayaan bebas riba yang berbasis sewa guna usaha. Nah, jadi kurang lebih bakal ada 4 poin yang bakal saya bahas. Yang pertama adalah pengertian dari leasing. Yang kedua, pengertian leasing syariah. Yang ketiga, bagaimana pengaplikasian leasing syariah. Dan yang keempat, bagaimana proses operasional leasing syariah. Pengertian leasing. Oke teman-teman semuanya, kita lanjut kepada penjelasan pertama, yaitu pengertian dari leasing. Nah, leasing atau sering kita sebut dengan istilah sewa guna usaha. Nah, leasing ini nih adalah proses perjanjian antara kedua belah pihak, yang mana pihak pertama adalah lessor, si pemberi leasing, dan pihak kedua adalah si lase, si penerima barang gitu. Nah, jadi pada akad ini tuh si lase ini diberikan kepercayaan oleh si lessor untuk menggunakan barang atau aset tertentu dengan waktu tertentu dan dengan biaya tertentu. Nah, jadi teman-teman semuanya, pada akad ini lessor itu diberikan hak guna untuk menggunakan barang atau aset tersebut. Tetapi si lase tidak memiliki hak kepemilikan untuk memiliki barang atau aset tersebut. Jadi barang nama tetap milik si lessor gitu. Seperti itu teman-teman. Pengertian leasing syariah. Kita langsung kepada bagian kedua, yaitu tentang pengertian leasing syariah. Nah, jadi teman-teman, tadi pertama kita membahas tentang leasing gitu kan. Nah, kalau kita melihat dari sudut pandang Islam, leasing biasanya disebut dengan al-ijarah. Apa itu al-ijarah? Al-ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembiayaan upah sewa tanpa memindahkan kepemilikan atas barang. Nah, al-ijarah adalah akad sewa menyewa gitu kan, antara pemilik makjur atau objek sewa dan mustajir, penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan. Seperti itu. Oke, selanjutnya ada akad ijarah muntahiyat bitamlik. Apa itu akad ijarah muntahiyat bitamlik? Akad ijarah muntahiyat bitamlik adalah akad sewa menyewa antara pemilik objek dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakannya. Nah, dengan opsi perpindahan hak milik pada saat tertentu sesuai dengan akad sewa. Nah, kemudian hukum dasar dari leasing syariah. Tentu teman-teman, namanya juga syar'i, tentu tidak terlepas yang pertama dari Al-Quran, yang kedua dari Al-Hadis, dan yang ketiga dari Fatwa Dewan Syariah Nasional. Dasar hukum leasing syariah. Dasar hukum leasing syariah yang pertama adalah terdapat pada Al-Quran surat Al-Zukhruf ayat 32. Hukum kedua dari leasing syariah adalah Al-Hadis. Teman-teman bisa melihat semuanya kepada layar HP kalian masing-masing. Kemudian dasar hukum leasing syariah yang terakhir adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional. Nah, di sini ada 2 fatwa ya teman-teman semuanya. Aplikasi leasing syariah. Selanjutnya kita membahas tentang aplikasi leasing syariah. Nah, dalam aplikasi leasing syariah ada akad yang mana akad ini disebut dengan ijarah wal iktina atau sering juga disebut dengan ijarah ahiyat bitamlik. Nah, apa itu ijarah ahiyat bitamlik? Ijarah ahiyat bitamlik adalah akad sewa menyewa antara bank dan nasabah, yang mana
Nasabah diberikan kesempatan untuk memiliki objek sewa pada akhir akad seperti itu. Nah, jadi akad ini adalah perpaduan kontrak antara jual beli dan sewa atau suatu akad sewa yang berakhir dengan kepemilikan barang di tangan penyewa seperti itu. Mengenai akad ini juga perlu diapresiasi resiko yang mungkin terjadi seperti default, nasabah tidak membayar cicilan atau sewa dengan sengaja. Kemudian yang kedua, rusaknya aset ijaroh yang mengakibatkan biaya pemeliharaan bertambah. Kemudian yang terakhir, nasabah berhenti di tengah kontrak dan tidak mau membeli aset tersebut. Seperti itu. Nah, baik, selanjutnya kita akan membahas IMBT. Al-Bai wal Ijaroh Muntahiyat Bitamlik merupakan dua akad yang berbeda, yaitu akad Al-Bai dan juga Ijaroh Muntahiyat Bitamlik. Nah, Al-Bai merupakan akad jual beli, sedangkan Ijaroh Muntahiyat Bitamlik itu merupakan akad sewa menyewa dan jual beli atau menghibahkan pada akhir tempo. Nah, dalam IMBT atau Ijaroh Muntahiyat Bitamlik, pemindahan hak milik barang terjadi ketika salah satu dari dua cara. Yang pertama, ketika pihak penyewa berjanji akan menjual barang pada akhir masa sewa. Yang kedua, ketika pihak penyewa berjanji akan menghibahkan barang pada akhir masa sewa. Seperti itu, teman-teman. Operasional leasing syariah. Oke, baik teman-teman semuanya, alhamdulillah kita telah berada di ujung poin pada pembahasan kali ini. Nah, jadi selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana operasional leasing syariah. Sebelum kita memperdalam tentang bagaimana leasing syariah, kita juga perlu mengetahui tentang pihak-pihak yang terlibat dalam pembiayaan leasing. Nah, adapun pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemberian fasilitas leasing antara lain, nah, yang pertama adalah lessor, yang kedua adalah lase, yang ketiga adalah supplier, yang keempat adalah asuransi, dan yang terakhir adalah bank. Itu, teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam kegiatan leasing. Di dalam surat keputusan Menteri Keuangan nomor 1169 tanggal 21 November 1991 bahwa kegiatan leasing dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah melakukan sewa guna usaha dengan hak opsi bagi lase. Yang kedua, melakukan sewa guna usaha tanpa hak opsi bagi lase. Oke, selanjutnya kita memahami tentang manfaat dari sewa guna usaha. Nah, jadi perjanjian sewa guna usaha mengalami perkembangan yang cukup pesat karena memiliki manfaat-manfaat sebagai berikut. Yang pertama, pengurangan modal. Yang kedua, pengurangan resiko. Yang ketiga adalah fleksibilitas. Yang keempat, sewa guna usaha sesuai keputusan. Yang kelima adalah bisnis yang berkelanjutan antara si lessor dan si lase. Seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan atau kekurang sesuaian atas materi yang saya sampaikan. Saya mohon maaf untuk sebesar-besarnya. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.